Salah satu penanganan invasif yang biasanya dilakukan oleh fisioterapi dengan menusukkan jarum ke dalam titik nyeri otot atau biasanya kita kenal dengan myofascial trigger point atau dengan... Halo Sobat NK, ketemu lagi bersama saya Afifah, fisioterapis di Klinik NK Health. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu jenis treatment fisioterapi, yaitu dry needling. Nah, teman-teman udah tahu belum apa itu dry needling? Nah, dry needling merupakan salah satu penanganan invasif yang biasanya dilakukan oleh fisioterapi dengan menusukkan jarum ke dalam titik nyeri otot atau biasanya kita kenal dengan myofascial trigger point atau dengan sebutan muscle knob. Nah, dry needling ini biasanya diberikan kepada pasien-pasien yang bisa jadi mengalami low back pain, neck pain, atau kasus-kasus yang berhubungan dengan nyeri otot, kekakuan otot, atau berkurangnya range of motion dari otot tersebut. Nah, adapun fungsi dari dry needling itu sendiri, dry needling memiliki banyak fungsi. Yang pertama, dry needling bisa secara efektif mengurangi nyeri otot. Yang kedua, bisa melancarkan sirkulasi darah. Yang ketiga, dry needling bisa meningkatkan range of motion pada otot-otot tertentu. Yang keempat, dry needling juga bisa merangsang atau meningkatkan muscle strength. Yang kelima, dry needling bisa meningkatkan flexibility dari otot tersebut. Ada 3 fakta mengenai dry needling yang sobat-sobat NK perlu ketahui. Fakta pertama, dry needling itu berbeda dengan akupuntur. Mengapa berbeda? Jadi, dry needling itu dia lebih menekankan atau menargetkan pada muscle trigger point atau titik pemicu nyeri otot, sedangkan akupuntur dia lebih menekankan pada titik meridian. Jadi, dua hal yang berbeda, namun pada prinsipnya memang kedua treatment ini menggunakan jenis jarum yang sama. Fakta yang kedua mengenai dry needling yang berhubungan dengan trigger point dan muscle knot. Jadi trigger point dan muscle knot ini biasanya menjadi target dari dry needling itu sendiri. Nah, apa itu trigger point atau muscle knot? Jadi trigger point atau muscle knot itu merupakan titik-titik nyeri yang biasanya terdapat pada tubuh kita. Entah itu pada saat kita terlalu menggunakan otot kita atau biasanya terlalu overuse. Kemudian biasanya orang-orang dengan pasca cedera olahraga itu biasanya juga akan ada trigger point atau muscle knot. Kemudian orang-orang yang memiliki atau merasakan kekakuan serta keterbatasan pada gerak ototnya itu biasanya juga memiliki trigger point atau muscle knot. Nah, trigger point atau muscle knot ini biasanya ditandai dengan nyeri atau sensasi yang iritasi kalau dalam fisioterapi. Jadi titik nyeri ini biasanya dia sensitif atau biasanya dia merasakan rasa yang tidak nyaman ketika dia ditekan atau ketika dia bergerak atau bahkan dalam keadaan diam pun kita merasakan trigger point atau titik nyeri otot di bagian tertentu yang biasanya kita alami di tubuh kita. Nah, trigger point ini biasanya dibedakan menjadi 2 tipe. Tipe pertama disebut dengan active trigger point. Nah, active trigger point ini biasanya ditandai dengan kita merasakan nyeri, baik itu pada saat kita bergerak maupun dalam keadaan diam. Yang kedua, yaitu latent trigger point. Nah, latent trigger point ini biasanya ditandai dengan rasa nyeri pada otot, baik itu kita dalam keadaan diam maupun pada saat kita menekan titik tersebut, itu berasa nyeri. Tetapi latent trigger point ini cenderung tidak nyeri pada saat kita bergerak. Jadi latent trigger point hanya berasa nyeri pada saat kita dalam keadaan diam ataupun kita menekan pada titik tersebut. Nah, fakta yang ketiga adalah immediate relief. Pasien-pasien yang datang dengan keluhan nyeri otot atau merasa kekakuan pada ototnya ketika diberikan dry needling itu dapat secara langsung dan secara efektif mengurangi nyeri dan kekakuan otot tersebut. Nah, mengapa hal ini dapat terjadi? Karena dry needling itu dia dapat meningkatkan sirkulasi darah pada otot tersebut, dapat mengurangi nyeri otot karena langsung ditargetkan pada trigger point, dan yang ketiga dia dapat mengurangi kekakuan otot atau stiffness pada otot tersebut. Sehingga dry needling biasanya sangat direkomendasikan pada orang-orang yang mengalami akut ataupun chronic muscle pain. Nah, adapun side effect yang dapat terjadi ketika pemberian dry needling itu biasanya pasien merasakan soreness
atau rasa pegal pada saat setelah ditusuk. Kemudian yang kedua biasanya terjadi bleeding atau pendarahan kecil di pembuluh darah kecil. Kemudian yang ketiga biasanya setelah di dry needling pasien akan merasa fatigue atau kelelahan. Ini dikarenakan otot yang tadinya dia terlalu kaku, terlalu stiff atau dia tight, itu ototnya baru rilis kembali sehingga pasien merasakan agak capek setelah di dry needling. Nah, tetapi teman-teman atau sobat NK jangan khawatir ketika terjadi side effect tersebut, karena side effect ini biasanya hanya berlangsung temporary atau sementara. Setelah itu biasanya setelah di dry needling akan ada efek atau akan ada rasa nyaman atau enakan ketika teman-teman udah di dry needling. Jadi jangan khawatir ketika teman-teman di dry needling kemudian terjadi side effect tersebut. Ada beberapa cara yang teman-teman dapat lakuin. Yang pertama, bisa dikompres dengan ice compression, dengan es batu atau dengan ice pack. Yang kedua, teman-teman bisa memberikan massage atau memberikan pijatan kecil di daerah yang di dry needling. Kemudian yang ketiga, jika teman-teman lebih menyukai hangat atau kompres hangat, teman-teman juga bisa memberikan kompres hangat pada daerah yang di dry needling. Hal ini bertujuan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya side effect yang tadi. Nah, adapun kontraindikasi atau larangan pemberian dry needling pada pasien itu biasanya yang pertama, dry needling itu tidak bisa diberikan kepada pasien yang sedang hamil. Yang kedua, dry needling tidak bisa diberikan kepada anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun. Yang ketiga, orang dengan fobia jarum suntik itu tidak bisa diberikan dry needling. Yang keempat, orang-orang dengan ada bawaan epilepsi. Nah, itu juga tidak boleh diberikan dry needling. Dan yang terakhir, yang kelima, orang-orang dengan gangguan sirkulasi darah atau vascular disease itu juga tidak bisa diberikan dry needling. Kontraindikasi selanjutnya adalah orang-orang dengan riwayat penyakit kanker atau tumor itu sebaiknya tidak diberikan dry needling karena merupakan kontraindikasi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai dry needling secara sederhana. Jika teman-teman dan sobat NK merasakan nyeri otot atau kekakuan otot atau masalah-masalah fungsi gerak otot, teman-teman bisa mengkonsultasikannya kepada kami di Klinik NK Health.